Nah, Om Lim, ini menurut pendapat Om Lim nih, kondisi Jakarta sepeninggal Anies nih gimana, Pak? Kan kelihatannya beda antara memang gubernur yang memang dipilih oleh rakyat, ya kan asal usulnya itu. Iya, betul. Mengapa orang Dengan yang ditunjuk menjadi gubernur kan karena dipilih oleh masyarakat. Mengapa masyarakat memilih? Kan tentu melalui keterujian terhadap calon yang dipilih. Dan apa yang dilakukan oleh Gubernur Anies setelah terpilih itu memang sejak tahun pertama sampai tahun terakhir itu isinya memang luar biasa. Ya, luar biasa itu saya maksud adalah pembangunan mulai dari yang kecil-kecil tidak tampak sampai kepada yang besar, pelanggaran-pelanggaran yang kecil dilakukan oleh gubernur sebelumnya sampai pelanggaran yang besar semua tidak terluputkan. Dia orang mengatakan bisa-bisanya gitu. Lihat calon pemimpin itu kelihatan kalau dia klimis, kalau itu kan kita ketawa gitu. Iya, betul. Anies boleh dikatakan katakanlah mungkin tenang. Tapi kan itu di bawahnya itu bekerja luar biasa ya. Iya. Kayak kalau kita lihat bebek itu ya jalan di sungai itu tenang, tapi kakinya bekerja luar biasa. Bisa dari sini tahu set sampai sana. Itu kan begitu. Katakan oh dia pencitraan, banyak ngomong. Dia memang pinter ngomong. Beliau itu seperti kayak motivator karena ilmunya luar biasa, pengalamannya. Tetapi apa yang diomongkan itu sesuai dengan apa yang dilakukan gitu loh. Nah, sehingga setelah peninggalan ini memang nampak sekali kerinduan masyarakat terhadap kebijakan yang pernah betul-betul dari beliau, entah pengurangan pajak, entah penghilangan PBB, entah apa itu kepada rakyat yang tadi tergusur kemudian dibuatkan rumah, itu pun masih dicari-cari. Sekarang mereka belum bisa menempatin itu. Nah, artinya mereka sangat merindukan sekali seorang pemimpin seperti Anies Rashid Baswedan itu. Nah, apa yang menjadi tugas PLT ini menurut saya hati-hati, karena secara hukum kan ada batasannya. Dia menjadi PLT boleh melakukan sesuatu yang tidak mengubah ini, mengubah itu. Ini yang besar-besar semua diubah dan seolah-olah ada tugas untuk memang mendowngrade dari Anies Rashid Baswedan. Apa misalnya? Awal hari pertama sudah mulai mau dihapuskan jalan-jalan sepeda, tapi karena takut dengan pencinta-pencinta sepeda, kemudian ya dikoreksi dan sebagainya. Kemudian katanya mau menghapuskan JPU, jembatan penyeberangan orang yang ada di bundaran HI gitu, karena melanggar ini itulah gitu. Padahal itu suatu keindahan yang sangat luar biasa yang punya ikon yang luar biasa dengan alasan melanggar hukum. Saya mendengar ya ada undang-undang waktu Pak Karno itu membuat undang-undang di sekitar Monas itu tidak ada boleh gedung-gedung yang lebih tinggi melebihi dari tingginya Monas. Ini Monas, ini gedung tinggi ini. Tapi sekarang faktanya kan gedung-gedung tinggi di luar situ kan banyak sekali. Kalau itu dikatakan pelanggaran, ini pelanggaran. Apa mau dihapus ini? Gitu. Berani nggak tuh gubernur seperti itu menghapus seperti kayak itu? Nah, jadi sudahlah, kasihan Pak Gubernur PLT ya, yang tidak pernah dipilih oleh rakyat, ya, sebagaimana Ahok yang juga tidak pernah dipilih oleh rakyat. Mengapa tidak dekat sama rakyat? Ya karena tidak kapasitas. Ya. Kalau dia pilihan dari rakyat, pasti kapasitas, dia tahulah janji-janji akan dipenuhi. Jadi janganlah, kalau mau tujuannya menjelek-jelekan Anies, Anda sendiri yang nanti menjadi jelek. Jadi bumerang sendiri. Janganlah sibuk-sibuk mencari koreksinya. Jadikanlah pembangunan sisa waktu yang diberikan cukup lama ini ya, nggak dipilih, nggak tahu jadi gubernur 2 tahun lebih, itu saja digunakan yang baik untuk menyempurnakan kepuasan rakyat. Ya. Ini masyarakat jangan dibuat seperti itu ya. Jadi jadikanlah pembangunan sesuatu atas kecintaan kepada rakyat, jangan rakyat didukung-dukung kemudian untuk dicari-cari untuk ikut mengkoreksi Anies ya. Penuhi aja apa yang sudah dijanjikan Anies, masalah rumah sudah dibuatkan perizinan listriknya atau apa. Kasihan itu kalau sampai mati gitu ya. Nah, jadi jalinlah hubungan dengan masyarakat dengan baik. Saya kira mungkin itu yang Dan sebagai catatan juga ada berkah juga bagi para orang yang menghujat Anies ya.
karena beliau selama dihujat juga pernah melaporkan apa tuh namanya ke ujaran kebencian. Iya, ya. iya. Ben beda Enggak. sama yang ono-ono, Iya. beda sama Ini ono-ono ya. jangan membangkitkan kemarahan. Betul. Ya, rakyat kepada Allah Betul, tidak betul. ikut apa itu pilihan gubernur jadi gubernur. Jadikanlah kekuasaan itu menjadi kemuliaan. Iya, ya. iya. Anda bisa mendapat pahala dengan memuliakan diri Anda, yaitu dengan melayani masyarakat dengan baik. Ya, jangan sampai kemarin ada di Kramat Jati itu ya. Saya lihat di podcast itu Ngantri. Oh iya, ngantri antrian beras murah KJP betul KJP. Itu antri panjang sekali. Itu kalau gubernur punya hati ya. Pasti. Kalau saya jadi gubernur, apa itu arti? Hentikan, akan kita kasih ini enggak. Kayaknya senang sekali menikmati rakyat susah itu, kayaknya senang gitu. Ini satu hal yang lucu. Jadi maaf Pak Gubernur, saya bukan merasa ada kebencian, PLT. tetapi janganlah. Walaupun mungkin Anda ditekan-tekan oleh yang lebih atas lagi untuk melakukan itu, jangan mau, ya. Kalau kita sebagai seorang muslim hati-hati loh, ada surga dan neraka loh, hati-hati. Ada surga, ada neraka. Ya, tergantung Bapak mau pilih mana gitu. Iya. Jadi jadi gitu ya, kita tularkan kepada masyarakat, masyarakat saling damai, saling menghormati, dan damai itu akan terjadi kalau ada keadilan. Kalau mencoba melakukan suatu ketidakadilan, maka damai itu tidak akan terjadi. Tidak akan terwujud ya. Iya, saya kira itu.